Oke, jadi di sini kita jumpa lagi ya teman-teman. Jadi seputar dari Galbay di aplikasi Kredivo ya ataupun di pinjaman online. Nah, maka dari itu saya sarankan buat teman-teman yang memang nggak kepepet nih. Jadi ya usahakan jangan sampai minjam lah ya. Karena di sini banyak sekali untuk di bagian dari dampak ketika kita gagal ya membayar ataupun Galbay di Kredivo. Nah, ada beberapa dampaknya ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Kita langsung masuk di aplikasi dari Kredivo terlebih dahulu. Oke, jadi kita sudah berada di dalam aplikasi dari Kredivo, dapatkan limit hingga 50 juta. Dan di sini itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada favorit, ada pinjaman tunai, ada pulsa, PLN ya. Nah, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah di bagian dari beberapa dampak dari kita Galbay membayar di Kredivo. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan sering telat nih, jadi untuk yang dampak yang pertama itu membatasi akses kredit di masa depan. Nah, kalau teman-teman sering telat bayar nih, jadi rekam jejak kita gagal bayarnya akan membuat kita itu lebih sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ketika kita memang sudah sering Galbay di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada peningkatan bunga. Jadi keterlambatan dari pembayaran itu bisa berdampak peningkatan untuk di bagian dari bunga kita teman-teman. Jadi kan ada dendanya juga. Jadi ya untuk dampak yang kedua adalah dendanya. Kemudian yang selanjutnya mungkin ada penagihan ya ataupun DC lapangan pastinya. Ketika kita sering telat nih misalkan 3 bulan 5 bulan ya biasanya seperti itu teman-teman. Karena rata-rata pinjol itu ya seperti itu. Ya, maka dari itu saya tidak sarankan buat teman-teman ketika memang tidak butuh banget ya saya sarankan jangan lah ya, karena di sini banyak sekali resiko-resikonya termasuk DC datang ke rumah kalau kita sudah telat bayar ya, ataupun kita sering di SMS terus. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan di sini ya ketika teman-teman gagal bayar di Kredivo ya dapat memiliki beberapa dampak yang serius ya. Salah satu yang pertama sering di SMS. Yang kedua mungkin DC bisa datang ke rumah ya. Kemudian yang selanjutnya di sini juga untuk rekam jejak gagal bayar kita itu juga akan lebih mempersulit kita nih untuk kita minjam ke bank, minjam ke lembaga keuangan yang lainnya. Nah, itu akan sulit ya kalau kita gagal bayar di pinjaman online seperti ini, karena data kita itu juga akan tercatat ya, rekam jejak digitalnya teman-teman. Nah, jadi itu ya beberapa dampak ketika teman-teman telat membayar di Kredivo. Nah, jadi saran saya buat teman-teman kalau memang nggak kepepet ya janganlah coba-coba minjam ke pinjaman online seperti ini, karena banyak sekali yang sudah sering kita dengar ya, dimana ya sering diteror, sering didatangin DC ya. Jadi saya sarankan hindarilah untuk di bagian dari pinjaman-pinjaman online seperti ini, karena dampaknya juga berisiko. Nah, mungkin kalau memang kepepet ya sebenarnya nggak masalah, tapi ya kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau memang kita setiap bulannya ada pendapatan ya nggak masalah ya, ada untuk membayarnya nggak masalah. Yang terpenting adalah untuk di pinjaman online ini kuncinya jangan pernah ambisi ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, beberapa dampak dari Galbay di Kredivo ya. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.